Harusnya aku nggak ganggu kebahagiaan mereka. Harusnya juga aku nggak ngotot untuk dekati Kejora lagi. Lebih baik aku pergi dan menjauh dari mereka. Kenapa sih aku harus ngeliat mereka? Bikin aku jadi nggak bahagia. Kamu jangan memperlihatkan mereka kalau seolah-olah kamu iri sih. Aku nggak iri kok. Aku males aja ngeliat mereka di sini. Mungkin kalau dia itu istriku. Aku nggak pernah akan mau punya istri yang bawel, bicara kasar. Dan dia selalu kasar sama kamu, Wila. Kalau memang kamu itu adalah istri saya, kenapa datang ke kafe ini bersama laki-laki lain? Kamu dong yang murahan. Jahat kamu ya Mas Agung. Jahat kamu ya. Bukan aku yang murahan, tapi dia. Dia yang telah merebut kamu dari aku. Ngerti nggak? Bawa perempuan itu, bawa pacar kamu pergi jauh-jauh dari sini deh. Maaf ya. Lepasin aku Dok, lepasin. Aku harus buat perhitungan sama itu gara-gara dia. Mas Agung bilang aku wanita murahan. Tias, kamu tenang dulu. Percuma kamu teriak-teriak begini. Agung tetap akan belain Wila. Aku nggak peduli. Dia nggak ingat sama kamu, Tias. Mendingan kamu cerita soal Agung tadi. Kok bisa dia masih hidup? Kalau ketahuan Agung masih hidup, Tias, bisa-bisa uang asuransinya ditarik lagi dari kamu. Iya Dok, Mas Agung itu memang masih hidup, tapi dia hilang ingatan sebagian. Jadi yang dia ingat itu hanya Wila dan Kejora. Awalnya sih aku seneng dia nggak ingat sama aku supaya uang asuransinya aman. Cuma lama-lama aku kesel aja. Kenapa cuma Wila dan Kejora yang dia ingat dan aku istri sahnya dia nggak ingat sama sekali. Udah Tias, kamu tenang aja. Aku akan pikirkan gimana caranya supaya uang asuransi itu bisa tetap kamu dapat. Sial. Padahal aku belum berhasil dapat bagian dari asuransi senilai 50 miliar itu. Aku harus singkirkan Agung. Aku harus pastikan sendiri kalau Agung lenyap selamanya dari muka bumi ini. Biar aku bisa dekat dengan Tias dan bisa dapat bagian dari uang asuransi itu. Tias nggak perlu tahu. Karena kalau dia tahu, dia pasti akan selamatin Agung karena kayaknya Tias masih cinta sama Agung. Yaudah kita pergi dari sini. Ya. Kamu tenang ya. Aku nggak akan biarkan siapapun nyakitin kamu dan Kejora. Aku nggak mau ada satu orang pun dan membiarkannya untuk menyakiti keluargaku. Kamu tenang. Tapi Mas, Tapi apalagi sayang? semua yang dikatakan Mbak Tias itu benar Mas. Dia itu memang istri kamu. Dia itu istri pertama dan dia itu istri sah kamu Mas. Sedangkan aku tuh cuma istri siri kamu. Mas, coba deh pelan-pelan kamu coba ingat saat-saat dimana kamu pacaran sama Mbak Tias. Di saat kamu menikah sama dia. Coba ingat lagi di saat kamu punya anak Mas. Alina. Coba pelan-pelan aja Mas. Bisa. Mas. Aku sama sekali nggak bisa ingat.
apapun tentang dia. Semakin aku berusaha, kepalaku semakin pusing. Yaudah, nggak usah dipaksa ini Mas. Tapi nanti kamu coba lagi pelan-pelan ingat itu semua ya. Ingat Mbak Tias, ingat Alina. Pasti kamu bisa. Ya. Mestinya kita nggak usah bahas itu lagi. Karena kalau memang dia istri pertamaku, istri sahku, kenapa aku nggak bisa mengingat tentang dia sama sekali? Justru yang aku ingat, kamu dan Kejora. Mungkin karena rumah tangga kamu dan Mbak Tia selalu dipenuhi keributan, Mas. Makanya kamu gak inget sama dia. Tapi aku gak boleh bilang soal ini. Nanti yang ada Mas Agung makin benci sama Mbak Tias. Aku juga gak tahu, Mas. Ya udahlah. Biar waktu aja yang menjawab semuanya ya. Aku di sini cuma bisa bantu doa aja buat kamu. Mudah-mudahan ingatan kamu cepat pulih dan kamu bisa ingat lagi sama Mbak Tias dan Alina. Ya. Tapi yang terpenting buatku, aku nggak kehilangan kamu dan Kejora. Itu yang lebih penting. Dan soal perempuan yang bernama Tias itu nggak penting juga untuk aku ingat-ingat. Yaudah kita makan aja ya. Aku suapin. Nah, ini piringnya buat ayah. Fajar, ini buat mama. Oke. Wah, ada sayur, ada ikan. Tuh, banyak banget. Gimana? Fajar seneng nggak? Mana ya? Fajar nasinya yang banyak ya. Fajar, sini deh temenin ayah. Ayah. Mau kemana kalian? Ada. Sebentar ya. Bentar ya mama. Bentar, ayo. Jangan lama-lama ya. Iya. Nah, kita ke sini. Kita ambilin bunga mawar ya buat mama. Mama Aku nggak suka bunga mawar. Kok Fajar nggak suka bunga mawar ya? Padahal Kejora suka banget. Kenapa dia bisa bertolak belakang ya? Apa karena Fajar kelamaan tinggal sama orang lain? Makanya seleranya nggak sama dengan Kejora. Tapi nggak apa-apa, kita kasih ke mama aja ya. Ayo. Ayo, buruan. Hari. Ya. Fajar. Habis pada ngapain sih? Kejora. Ya ampun, Adit. Kamu suka mawar kan? Suka banget. Ya Allah, semoga Engkau merestui usahaku untuk mendekati Kejora lagi. Dan aku berharap kali ini tidak ada lagi kendala yang bisa membuat hubunganku dengan Kejora renggang. Ayo. Taruh sini dulu ya.
Kamu tambah apa lagi? Fajar harus makan sayur yang banyak biar cepat gede, Gede, ya. biar sehat, biar Biar kuat. sehat dan Wah. kuat. Mau pakai mie nggak? Kok aku nyesek banget ya melihat kedekatan mereka. Padahal memang sudah seharusnya seperti itu. Adit memang harusnya bersatu dengan Kejora dan Fajar. Karena mereka punya hubungan darah. Fajar, kamu mau juga nggak? Aku nggak deh, aku ini aja. Nggak mau sayur? Enggak, ini aja. Harusnya aku nggak ganggu kebahagiaan mereka. Harusnya juga aku nggak ngotot untuk dekati Kejora lagi. Lebih baik aku pergi dan menjauh dari mereka. Om Raka. Raka, ayo sini, makan bareng kita. Raka, sini. Enggak, lagi ada urusan aja. Terusin makannya. Lu mau kemana sih? Raka, mendingan kamu makan dulu bareng kita sini yuk. Enggak apa-apa kok. Aku bisa makan di tempat lain. Enggak apa-apa, terusin aja. Om Raka harus ikut makan bareng aku. Suapin sama ayah, mama, sama Om Raka. Mau ya Om Raka? Iya, Fajar. Ayo. Sini Raka, duduk. Jora, masih ada piring nggak? Raka, tuh aku punya banyak lauk. Kamu mau yang mana? Tinggal pilih. Iya. Ini ada mie goreng, terus ada ikan, ada sayur. Jadi nggak enak lah ini. Gak apa-apa Raka. Om, aku mau suapin sama Om. Raka, sorry ya. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh. Nih. Pinter nih anak ayah. Enggak seharusnya aku ganggu keharmonisan keluarga ini. Mereka berhak bahagia. Tapi kenapa hatiku pedih banget? Aku nggak rela lepasin Kejora untuk Adit. Ya Allah, kuatkanlah hatiku ini. Budi, ibu kangen banget sama kamu, nak. Ingin rasanya ibu samperin kamu dan langsung peluk kamu. Tapi itu gak bisa. Ibu harus menjauh kamu demi keselamatan kamu, nak. Lihat kamu dari jauh sudah cukup bahagia, ibu. Ibu pulang dulu ya, nak. Ibu! Fajar mau kemana? Fajar, ibu siapa sih? Bawati? Ibu, jangan pergi, Bu. Bu kangen sama ibu. Mbak Wati? Kok Mbak Wati ada di sini? Kejora. Fajar kok bisa kenal sama Mbak Wati? Iya, jadi waktu Fajar masih kecil, Bu Wati itu yang ngurusin Fajar sampai akhirnya balik ke aku. Oh. Jadi Mbak Wati ini yang selamatin Fajar? Iya, Mas Adit. Saya nyesel banget dulu pernah jahat sama Bu Kejora. Dit, kenal sama Bu Wati? Iya, kenal kemarin. Mbak Wati ini diserang sama orang, terus ditolongin sama ibuku.
yang nyerang itu papa kamu, Raka. Aduh, kenapa masalahnya malah jadi rumit begini sih? Aku nggak boleh keceplosan, soalnya Pak Widodo yang bayar aku agar aku serahin Budik untuk jadi pajar palsu. Bu Ati, kenapa pas saya nyerang Bu Ati? Itu semua ternyata salah paham aja. Ya kan, Mbak? Begitu kan? Iya, Mas Adit. Ternyata dunia ini sempit banget ya. Orang yang kerja di rumah aku ternyata selama ini yang ngasuh kamu, Fajar. Maafin saya ya, saya kesini bukan untuk mengganggu kalian. Saya hanya ingin lihat Fajar dari kejauhan, ngilangin rasa kangen saya sebentar. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Ibu kan udah di sini sekarang. Udah kangen-kangenan sama Fajar. Fajar juga kangen kan sama Ibu? Iya. Gak usah, saya masih banyak pekerjaan. Saya sudah bahagia lihat Fajar bersama ibu kandungnya. Bu, jangan pergi Bu, aku kangen Ibu. Fajar, Mbak Wati harus kerja, nak. Ya? Iya sayang, nanti bisa ketemu lagi kok sama Bu Wati ya. Yuk, sini sayang. Aku gak boleh deket-deket sama anakku. Takutnya Pak Widodo lakuin ancamannya untuk anakku. Lebih-lebih Adit tahu Widodo dan Widodo tahu Adit. Posisiku sangat tidak aman. Aku harus mengalah demi nyawa anakku. Nanti Fajar, ayah ajakin kita main di taman sebelah sana. Gimana? Mau nggak? Mau ya? Kalau misalnya nanti Fajar kangen sama Mbak Wati, nanti bisa Mbak Wati ayah ajak ya. Ketemu lagi sama Fajar. Ketemu lagi ya? sama Fajar, ya. Udah, jangan Sekarang nangis. kita main ke taman. Oke? Jangan nangis. Mbak Wati makasih ya. Iya, Mas Adit. Yuk. Yuk. Saya permisi, Naraka. Ayo mau kemana? Aldi. Pujur, kamu kenapa? Aldi, kaki kamu sakit? Hah? Aduh, makanya kamu hati-hati ya sayang ya. Aldi, kita pulang aja yuk. Mama nggak suka di sini tuh banyak orang-orang jahat. Aku mau main di sini, Ma. Aldi, kamu harus dengerin Mama dong. Aku nggak mau, Ma. Kita main di sana yuk, Aidi. Fajar? Ayo main yuk di sana. Ikut. Ya udah Sus, temenin mereka main ya. Iya, Bu. Jora, makin berjaya ya kamu sekarang. Kamu gak puas sama mantan suami aku, kamu ngajak Raka juga. Raka itu mantan pacar kamu kan? Hebat ya kamu sekarang, kesana bisa, kesini bisa. Aku penasaran deh, kamu tuh harganya berapa sih? Kok kayaknya murah banget? Tutup mulut kamu ya, Kalina. Kamu tuh gak lebih baik dari aku. Jangan kurang ajar kamu ya. Alina cukup. Kamu nggak boleh seperti ini. Alina, jangan macam-macam sama Kejora. Atau kamu berhadapan sama aku. Lepasin. Lepasin. Udah. Kalian nggak perlu sentuh Alina. Kalian tuh cuma laki-laki pengecut. Beraninya cuma sama perempuan.
Kalau berani hadapin saya. Hah? Lu pikir diri lu laki-laki yang hanya bisa menyiksa perempuan? Memang kamu pikir kamu lebih pantas dari saya? Udah, apaan sih ini berantem kayak gini? Udah cukup, udah Dit, udah. Kalina, kalau kalian di sini nggak bisa kontrol emosi kakak, mendingan pergi dari sini deh. Kita pergi aja. Gak ada gunanya juga ngurusin mereka ini. Hah? Ya. Ya tapi aku nggak mau ikut kamu. Daripada kamu dipermalukan di sini, ini aja. Kamu pura-pura mesra aja sama saya. Robi bener juga. Aku tuh nggak boleh kalah dari Kejora. Mendingan aku ikutin aja saran dia. Udah diskusinya. Silakan pergi dari sini. Sayang, makasih ya. Udah nolongin aku dari orang-orang toksik ini. Kita pergi aja yuk. Oke. Sayang, mama udah kenyang. Mau nambah es krim nggak? Ini buat kamu, Alina. Ini buat Aldi, ya. Makasih Om. Aldi main dulu sama suster ya. Apa maksud dari ini? Kenapa kamu tiba-tiba manis sama aku? Saya mau kamu balik sama saya. Aku nggak mau balik ke suami yang jahat kayak kamu. Lin, maafin saya. Saya nggak ada maksud untuk nyakitin kamu. Saya begini karena saya sakit. Mental saya sakit. Gara-gara mental saya ini, mood saya sering berubah. Kalau saya baik, saya bisa baik banget. Kalau saya kasar, saya bisa kasar banget. Please, bantu saya sembuh. Maafin saya, Lin. Saya sayang sama kamu. Aku udah bilang aku nggak mau balik sama kamu lagi. Aku bukan perempuan polos yang bisa kamu tipu dan aku nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Sus, sayang kita pulang yuk. Alina please jangan pergi. Alina please. Sus, tolong bawa Ali ke mobil duluan ya. Aku nggak mau kamu pergi. Kamu tuh mau apa lagi sih? Robi lepasin. Enggak aku. Tolong! Tolong aku nggak mau ikut lepasin. Please ikut saya, Lin. Alina. Enggak, tolong! Tolong lepasin! Tolong! Alina, saya mohon. Nggak mau ikut kamu lagi, kamu tuh jahat. Lepasin nggak? Alina, saya mohon Alina. Saya mohon. Tolong! Ayo. Tolong! Alina.
Tolong lepasin. Dok Robi kenapa dia disuntik? Mas Robi ini sudah lama jadi pasien kami. Dia menderita gangguan mental yang cukup parah. Dikarenakan beban hidup yang dia derita. Sejak kecil dia hidup tanpa orang tua. Tapi Mas Robi orang yang baik. Dia butuh cinta. Dan dia selalu bercerita, dia cinta seorang wanita. Siapa? Dia selalu sebut wanita itu dengan Nyonya CEO. Kamu nggak tahu saya siapa? Saya tuh CEO perusahaan terkemuka di Jakarta. Kamu nggak pantas buat godain saya, kamu tuh nggak layak. Kamu tuh kalau mau kaya usaha dong. Jangan malah manfaatin keadaan. Udah miskin kurang ajar lagi. Kasihan Robi. Ternyata selama ini dia tuh sakit. Dia butuh aku. Robi, kamu tenang ya sekarang. Aku gak akan ninggalin kamu. Aku akan nemenin kamu terus sampai kamu sehat. Jangan tinggalin saya. Saya butuh kamu. Akhirnya kamu kembali lagi sama saya, Alina. Maafin saya. Saya sengaja bayar dokter dan perawat ini. Seru kali ya, kalau aku ajak Kejora dan Fajar naik beca ini, pasti aku bisa dapetin hatinya Kejora lagi. Ya Allah, bagaimana ini? Adit memang ayah dari anaknya Kejora. Tapi perasaan aku Kejora nggak bisa hilang begitu aja. Kejora, aku nggak akan lepasin kamu, Kejora. Fajar! Lihat nih, Om Raka bawa beca. Yuk, sini. Wah, becanya bagus banget. Aku boleh naik nggak sama Mama? Boleh. Sini. Yuk. Ayo. Pelan. Hati. Sini. Naik sama Mama ya? Oke. Nah, Fajar boleh dong naik sama Mama. Nanti biar Om Raka yang kayu, ya? Ya udah, kalian hati-hati ya, Raka ya. Ayah akan foto-fotoin. Aku maunya Ayah Adit yang dorong becanya. Mama yang fotoin. Fajar, nggak apa-apa nak, ya. Biar ayah yang foto-fotoin, ya nanti sama Om Raka. Ada Mama juga kok. Aku maunya didorong sama Ayah Adit. Om Raka yang fotoin. Udah nggak apa-apa. Dit, nih lu yang bawa, gue yang fotoin. Yeay! Udah, sana naik. Remnya yang mana? Yang itu. Yang ini ya? Sini, gue fotoin dulu. Oh, mau fotoin dulu. Smile. Aduh. Satu. Bisa. Bisa nggak bisa? 1, 2, 3. Bawa. Oke. Yeay. Seneng nggak? Bentar, kamu kayaknya mundur dulu deh.
Aduh. Kita muter-muter ya. Ayo. Ayo. Ya Allah, mereka cocok banget jadi keluarga. Darah memang gak bisa bohong. Bagaimana ini ya Allah? Apa masih ada harapan buat aku untuk dapetin cinta Kejora? Aku juga ingin jadi keluarga yang bahagia bersama Kejora dan Fajar. Seandainya aku yang ada di beca hias itu bersama Kejora dan Fajar, Aku bantuin. Pelan-pelan. Kamu udah bisa kan? Makasih ya. Kamu udah peduli sama saya. Maaf ya. Aku nggak tahu kalau kamu sakit. Kalau aku tahu mungkin keadaannya nggak akan kayak gini. Kenapa sih aku harus ngeliat mereka? Bikin aku jadi nggak bahagia. Kamu jangan memperlihatkan mereka kalau seolah-olah kamu iri sih. Aku nggak iri kok. Aku males aja ngeliat mereka di sini. Mendingan kita pulang aja yuk. Kamu jangan pergi. Ya terus aku harus ngapain? Aku harus tepuk tangan gitu ngeliat mereka. Kamu tunjukin sama mereka kalau kamu di sini juga bahagia, buat mereka iri. Ya? Jangan sampai kamu diinjak-injak harga dirinya sama mereka. Gimana kalau kita naik beca hias? Kita ajak Ali juga. Aku harus gimana ya? Aku masih ragu untuk bersama Robi. Emangnya aku bisa bahagia sama Robi karena dia tuh udah kasar sama aku. Tapi aku juga kesel ngeliat kebahagiaan Kejora dan Adit. Dan cuma Robi yang bisa bantuin aku untuk melawan mereka. Kenapa bengong? Kamu nggak mau kita naik beca bareng-bareng? Ya. Mama, aku mau naik beca. Iya, kita naik beca ya sayang. Sama Papa Robi. Satu lagi. Jangan dilepas lagi. Aku nggak mau kalau mereka lihat kamu nggak pakai cincin ini. Robi benar. Mendingan aku ikutin aja saran dia. Robi! Awas! Aldi!
Alina, kamu nggak apa-apa, nak? Lihat papa. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nak? Hah? Robi bangun. Robi. Hati. Alina, Robi. Tolong angkat bawa diri ke rumah sakit ayo. Kalian gak usah deket-deket. Ini tuh gara-gara kalian Robi jadi celaka. Ayo, bawa. Pelan. Bos. Gimana sih kok bisa kayak gini jadinya? Ini semua salah aku. Seandainya tadi aku nggak menghindar. Ini bukan salah kalian, tapi salah Robi. Robi yang sengaja mau celakai kalian, tapi dia sendiri yang kena. Sekarang kita berdoa aja. Semoga Robi nggak kenapa-napa. Robi. Silakan kalian tunggu di sini, biarkan dokter menangani pasien. Mama, Papa Yobi kenapa, Ma? Sayang, Papa Robi kecelakaan. Ali bantuin doa ya. Iya, Ma. Di mana saya? Kamu lagi di orang WGD karena mata kamu terluka. Kami lagi meriksa kondisi kamu. Bagaimana keadaan kamu? Saya nggak apa-apa, Dok. Syukurlah, hasil pemeriksaan juga menunjukkan kamu tidak kenapa-napa. Bisa tolong panggilkan pegawai saya. Baik, Pak. Suster, tolong panggil pegawai, Pak. Ma, Papa Yobi lagi ngapain di dalam? Sayang, Papa Robi lagi diobatin sama dokter. Siapa di antara kalian yang merupakan pegawai Pak Robi? Saya, Sus. Ada apa? Silakan masuk. Sus gimana keadaan suami saya? Pasien sedang tangani dokter, Ibu harap bersabar ya. Saya mengucapkan terima kasih, Dok, atas perawatannya. Sama-sama. Habis ini kamu harus banyak istirahat ya. Saya mau nitip pesan, Dok. Jangan kasih tahu istri saya tentang informasi luka saya ini. Saya nggak mau dia panik. Oke, baik. Saya permisi keluar. Terima kasih, Dok. Pak, ini anak buah Bapak. Ya, thank you. Syukurlah kalau bos nggak apa-apa, bos. Ada apa bos manggil saya? Bilang ke istri saya kalau saya terluka parah. Beres, bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kalian dari mana aja? Sementara papa sama ibu udah pulang dari tadi. Makan di kafe. Iya Pak, tadi kita habis main beca hias. Terus ada sedikit kecelakaan. Hah? Kecelakaan? Kok bisa? Kalian nggak apa-apa kan tapi? Iya nggak apa-apa Bu Wila. Yang kecelakaan itu bukan kami. Tapi Robi sama Alina. Terus gimana keadaannya Alina? Kok dia bisa kecelakaan? Tadi itu
Mereka balap gitu dengan kecepatan yang tinggi dan becak mereka oleng dan jatuh. Ya kan, Kejora? Iya. Ya Allah, Mas, kita ke rumah Alina yuk. Kasihan dia habis kecelakaan. Kenapa harus ke rumah Alina? Alina itu siapa? Tante Alina sama Om Bobby jahat, Pi. Mereka mau ngakain kita. Mereka mau nabrak beca kita. Tapi ayah bisa menghindar. Jadi mereka ada yang jatuh. Kalau mereka jahat, biarin aja. Mudah-mudahan mereka bisa ngambil pelajaran dari hal ini, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tio, Mas. Tio. Kayak seorang Tio. Ma, kok Papa Yodi ya, Ma? Papa Yodi nggak apa-apa kan? Sayang, Mama juga nggak tahu. Kita tunggu aja ya dokternya keluar ya. Gimana keadaan bos kamu? Sebentar Bu Alina, saya harus telepon dulu. Ini penting Bu. Halo. Tolong kalian segera siapkan pesawat pribadi untuk Pak Robi ya. Pak Robi harus segera dibawa ke Singapura untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dokter di sini nggak ada yang bisa nanganin. Kondisi Pak Robi udah sangat parah. Gara-gara ngelindungin aku, Robi jadi kayak gini. Aku jadi nggak tega ninggalin dia. Ma, Mama nggak apa-apa kan? Mama nggak apa-apa kok sayang. Mama nggak apa-apa. Sayang, kamu sama suster tunggu di sini dulu ya. Bentar ya sus. Robi. Robi, maafin aku ya. Gara-gara aku kamu jadi kayak gini. Kamu gak salah, Alina. Aku nih suami kamu. Udah jadi tanggung jawab aku melindungi kamu. Apapun yang terjadi, aku harus siap untuk tanggung jawab. Karena aku sayang sama kamu. Iya, aku tahu. Makanya mulai sekarang aku akan dampingin kamu terus. Dimanapun kamu berobat, aku akan temenin kamu. Robi. Robi. Robi bangun. Aduh, Robi. Dokter! Dokter, suster, tolong! Robi bangun dong, Robi. Ada apa ini Bu? Saya nggak tahu, tiba-tiba Robi kayak kesakitan terus dia pingsan. Sepertinya Pak Robi harus segera dibawa ke Singapura Bu. Jadi lebih baik sekarang Ibu pulang aja. Biar saya ngurus. Enggak, saya harus ikut, saya itu istrinya dia. Jangan Bu. Lebih baik Ibu tunggu di Jakarta aja. Saya akan urus semuanya. Gimana caranya agar Pak Robi bisa diberangkatkan sekarang juga Bu. Lagian juga Bu Alina kan belum siap apa-apa Bu. Kalau gitu kamu harus kabarin saya ya. Baik Bu. Sekarang Ibu pulang aja. Ibu tunggu di rumah. Lagian juga Pak Robi pasti nggak mau bikin Ibu sedih. Robi, kalau gitu aku pulang dulu ya. Kasihan Aldi yang nunggu di luar. Kamu tenang aja. Aku di sini akan terus nungguin kabar dari kamu. Semoga kamu cepat sembuh. Om Tio. Hai Dit, apa kabar kamu? Om Tio. Alhamdulillah baik Om. Om Tio, gimana kabarnya? Alhamdulillah Om Tio juga baik. Dari mana aja baru kelihatan sih Om? Biasalah Kejora, Om Tio kan selalu sibuk di luar kota.
Dit, tolong bilang ke saya, itu bukan Mas Agung. Dit. Om Tio. Om mau kemana Om? Om. Mas Agung. Pak Agung, iya Pak Agung. Bukannya dia. Pak Agung hidup. Pak Agung hidup. Mbak. Tio, adiknya Wila kan? Iya Mas. Papa masih ingat sama Om Tio? Iya, paman kamu kan? Jora, kamu ngapain nanya begitu? Tio, ceritanya panjang. Ini kita duduk dulu dalam ya. Nanti kita ceritain. Iya, Om nggak usah takut. Pak Agung masih hidup. Beneran Mas Agung? Iya benar, Pak Agung masih hidup. Yuk, masuk yuk. Alhamdulillah. Ternyata Mas Agung masih hidup. Om, ayo. Iya. Kabar? Santai, Tio. Baik Mas. Bantuin Mbak Wati. Iya Bu. Mbak, nanti dibantuin ya? Iya Bu. Ini alhamdulillah nih Mbak Wati. Ini rumah sakit jiwanya. Alhamdulillah Ibu dapat kepercayaan untuk ngisi makanan di rumah sakit jiwa ini. Nanti kalau Ibu udah sibuk banget, kamu yang gantiin Ibu ya, ngirim makanan ke sini. Baik Bu. Aku harus bisa kabur dari sini, biar aku bisa balas dendam sama Tias, Alina, dan Widodo. Akhirnya aku bisa lolos juga dari rumah sakit jiwa ini. Kamu lihat ya Widodo, aku akan balas perbuatan kamu. Kamu sudah membuat aku menderita hanya demi perempuan jahat seperti Tias dan anaknya Alina. Baguslah sekarang Mas Agung tuh ingatnya sama kalian berdua. Coba kalau Mas Agung ini ingatnya sama Mbak Tias dan Alina. Bisa-bisa kalian berdua nggak boleh ketemu sama Mas Agung. Oh iya Mas, makasih juga ya Mas, masih ingat sama aku. Aku pribadi sih Mas, aku berharap Mas Agung tuh nggak usah inget-inget lagi Mas tentang Mbak Tias dan Alina. Nggak perlu deh Mas. Terus Tio, kamu tuh nggak boleh bicara kayak gitu dong. Yang ada kita tuh harusnya berdoa, mudah-mudahan Mas Agung tuh inget lagi sama Mbak Tias sama Alina. Kamu tuh gimana sih? Mbak, enggak. Jangan Mas, nggak perlu Mas. Ngapain sih Mbak, Mas Agung tuh perlu inget-inget Mbak Tias sama Alina yang orangnya tuh ketahuan jahat. Jangan ya Mas, please, jangan. Om Tio, mereka kan juga keluarganya Papa. Tapi ya, Papa setuju sama Om Tio. Kalau memang istri dan anak Papa sejahat Tias dan Alina itu, lebih baik Papa nggak ingat. Nah, kan, Mbak Wila, Jora, kalian berdua dengar sendiri kan? Mas Agung aja sependapat sama Om, sama aku Mbak. Tapi Mas, aku pribadi ikut prihatin ya Mas. Karena perusahaannya Mas Agung bangkrut gara-gara siapa tuh Mas?
Yang lehernya lebar, mukanya ngeselin itu mas. Suaminya Alina, Robi. Nah, iya mas. Gara-gara Robi juga mas, saya kehilangan pekerjaan. Aku nggak inget sama sekali soal perusahaan yang direbut sama orang yang namanya Robi. Tapi kalau memang kejadiannya seperti itu, ya biarkan aja. Kita bangun lagi dari nol. Kamu tuh mau mulai dari mana? Kamu kan hilang ingatan. Aditya, kamu kan sudah mengenal saya sebelumnya. Artinya kamu dan Kejora tahu kan bagaimana sepak terjang saya di dalam bisnis. Saya pikir tolong ingatkan saya kembali dan ajarkan saya untuk membangun sebuah perusahaan. Iya Pak Agung. Kalau Pak Agung berkenan, aku siap untuk ngajarin Pak Agung. Kalau papa deket sama Adit, nanti papa ingat Adit. Tapi aku takutnya papa ingat yang jelek-jelek soal Adit. Dan papa akan benci lagi. Tapi kelihatannya papa seneng banget. Aku gak tega kalau harus jauhin papa sama Adit. Lebih baik aku dukung niat papa untuk bangkit. Papa tenang aja. Aku juga bakal bantuin papa kerja. Supaya kita bisa bangkit sama-sama. Amin. Wati, tolong nanti yang sisa boxnya kamu bawa turun ya. Iya Bu. Nanti kita beresin lagi. Ya. Ya Allah, apa masih ada harapan untuk aku dekat dengan Kejora lagi? Semoga aku gak cepat nyerah untuk memperjuangkan cintaku ini. Raka, Mama, kenapa kok bisa ada di sini, Ma? Mama, kok dari rumah sakit? Mama kabur dari rumah sakit. Kamu harus lindungi Mama. Jangan sampai papa kamu tahu kalau Mama di sini. Mama nggak mau masuk rumah sakit jiwa lagi. Mama nggak gila. Iya, Ma. Raka tahu kok. Raka tahu Mama nggak gila. Mama sabar ya. Raka akan lindungi Mama dari Papa. Aldi ke kamar ya. Sayang, kamu kenapa sih? Robi masuk rumah sakit, Ma. Robi suami kamu yang jahat itu? Bagus deh. Kalau perlu kamu tuh cepet-cepet pisah dari dia. Ma, aku nggak mau pisah dari Robi. Alina, kamu nggak salah ngomong. Kamu lagi diancam sama dia ya? Ma, enggak kok, aku nggak diancam. Aku sadar. Aku nggak mau ninggalin dia karena dia tuh celaka karena nyelamatin aku. Jadi sekarang aku mau nungguin dia balik berobat dari Singapura. Alina, kamu nggak salah. Kamu inget nggak apa yang dia lakukan sama keluarga kita? Sampai mama papa kehilangan rumah segala, bisnis dan semuanya. Iya, aku inget. Dan aku ngerti kalau dia tuh ngelakuin itu karena dia dendam. Tapi sebenarnya dia tuh cinta kok sama aku, mah. Dan aku nggak tahu kenapa kalau aku lagi sama dia, aku ngerasa beda. Hah? Robi itu lagi butuh aku, jadi aku akan tetap nungguin dia pulang. Titik. Serius, Alina? Akhirnya saya bisa membuat kamu kembali lagi sama saya, Alina.
Mumpung mereka semua tahu kalau saya kecelakaan, ini adalah kesempatan saya untuk menghancurkan Kejora. Kamu pikir kamu siapa? Bisa-bisanya kamu mengancam saya. Mau apa lagi dia? Ya. Robi, Agung Subrata masih hidup. Apa? Ya, aku lihat sendiri dia masih hidup. Tapi dia mengalami amnesia sebagian. Amnesia? Dia nggak ingat sama Tias dan Alina. Dia cuma ingat sama Kejora dan ibunya. Kita harus singkirkan Agung, Robi. Gak akan ada masalah kalau kita singkirkan dia. Toh dia sudah dinyatakan meninggal. Lakukan itu untuk saya. Oke, saya akan lakukan itu buat kamu, Robi. Asal kamu mau kasih saya proyek besar. Tenang aja. Saya akan pastikan Anda mendapatkan proyek besar. Tapi singkirkan Agung Subrata. Dan saya minta satu lagi. Buat supaya Alina kembali lagi sama saya. Waktu saya tahu dia anak Agung Subrata, memang saya menjadikan dia alat balas dendam. Tapi sekarang nggak ada masalah lagi. Nggak akan ada masalah. Kamu tenang aja, Robi. Saya atur nanti. Jangan kasih tahu ke Alina kalau saya sedang ada di Jakarta. Karena dia taunya saya sedang berobat ke Singapura. Ternyata dia masih hidup. Sepertinya keadaan aman dan terkendali. Bisa santai nih. Halo bos, saya sudah melakukan apa yang bos suruh. Saya sudah memotong rem mobil Kejora. Pa, Papa yakin mau kerja sekarang? Ya, harus siap. Soalnya kasihan juga Kenanan kalau di rumah terus. Jadi ngerepotin ibu. Ibu kan seneng kalau Papa tiap hari di rumah. Tuh kan, kalau nggak kan biasa aja. Kalian kalau udah selesai sarapannya langsung berangkat kerja aja ya. Kamu kalau lagi judes, nama cantik. Papa masa gombal sama ibu di depan anak kecil? Pak, kita berangkat sekarang yuk. Papa yakin gak mau nyamar atau gimana gitu berubah penampilannya? Enggak, untuk apa? Papa nggak takut kok sama musuh-musuh Papa. Kalau kamu nggak mau pakai penyamaran, Mas, kamu hati-hati ya. Aku berangkat dulu ya. Iya, Mas. Tio. Mas. Ya, berangkat ya. Iya, Mas. Ya udah Bu, kita berangkat sekarang ya. Fajar, Mama berangkat dulu ya. Jora mau nambah adik lagi ya, Pak? Makan. Pa, aku seneng banget deh bisa kerja lagi bareng sama Papa. Iya, Papa juga.
Semoga aja ilmu bisnis yang sempat Papa kuasain nggak hilang ya. Iya, tapi Papa jangan maksain ya. Nanti Papa sakit lagi, Papa kan belum terlalu sehat. Iya sayang. Ayo kita lebih cepat biar cepat sampai di kantor. Iya. Pak? Kok? Pak? Kenapa? Remnya belum, Pak? Awas sayang, hati-hati. Nggak bisa direm ini, Pak. Pak, gimana nih, Pak? Pelan-pelan, awas mobil depan, awas. Minggir! Minggir! Coba rem tangan. Ya Allah, mobil aku kenapa sih ini? Pak, nggak bisa direm ini, Pak. Sayang tenang ya. Ini awas. Kita cari jalan yang lebih sepi. Awas! Hati-hati dong. Bu, awas, Bu, minggir! Minggir! Woi, gimana sih lo bawa mobil? Awas, minggir! Woi, hati-hati dong bawa mobilnya. Oh ya Allah, hampir aja ketabrak tuh ibu-ibu. Oke, sepi nih. Ya, tenang. Alhamdulillah nih jalannya udah sepi. Tapi di depan sana kan jalan raya, Pak, pasti banyak mobil. Tahan aja kecepatannya segini. Bolak-balik aja kalau perlu, ya. Minggir! Aduh, Pak, ada truk, Pak. Awas! Klasor. Pak, dia nggak mau minggir, Pak. Kejar! Hei! Kalian tidak akan bisa bertahan lama di sana. Halo bos, Ya, kamu di mana? saya tepat berada di belakang mobil itu bos. Sebentar lagi mobil itu akan masuk jurang bos. Dan pasti akan meledak. Bagus. Sekarang kalian cepat pergi dari situ sebelum ada orang yang lihat kalian. Siap bos. Sekarang tinggal kirim laporan ke Robi dan aku akan tagih janjinya. Kejora. Bagaimana kamu bisa menyamakan skor kalau kamu malah mati konyol? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya Allah, untuk kita selamat. Kejora? Pak. Tenang. Enggak. Ya, kamu jangan terlalu banyak bergerak. Pak. Kejora, tenang ya. Pak, ini di mana, Pak? Kita persis banget di bibir jurang. Ya Allah. Ini di kiri Papa, ini jurang nih. Bentar. Kejora. Bentar. Ini Papa mau seimbangin mobilnya dulu ya. Papa pindah dulu ke bangku belakang. Terus keluar dari pintu belakang. Kejora tahan dulu sebentar di sini sayang. Bentar ya. Awas. Sayang, mama. Ayo. Nah, sayang tenang ya. Lihat Papa. Takut, Pak. Aku takut. Tenang. Hati-hati. Nah, sayang ya. Kejora jangan terlalu banyak bergerak. Biar Papa Aku seimbangin dulu. bergerak. Iya. Papa seimbangin dulu mobilnya. Hati-hati, Pak. Stop. Oke. Papa udah di sini. Tenang sayang.
Papa mau ngapain, Pak? Bentar. Pintunya agak macet Kejora. Bentar. Ya Allah, jika aku masih kau beri umur panjang, tolong mudahkan Papa membuka pintu ini. Ya, sayang. Pak, aku takut, Pak. Pak, aku takut, Pak. Aku takut. Jangan bergerak, sayang. Diam. Kejora, kamu tenang, sayang, tenang. Papa buka ya pintunya ya. Papa, aku dari belakang aja lah, Pak. Jangan, dari pintu ini. Enggak, Papa. Enggak, biar Papa seimbangin dulu mobilnya, ya. Papa. Iya. Tenang, Kejora. Tenang, jangan panik. Pak. Iya. Papa buka pintunya ya. Aku takut banget, Pak. Tenang, sayang. Tenang. Hati-hati, Pak. Ayo. Ya, tenang. Sini, ulurin tangan kamu Kejora, sayang. Sini, ya. Papa. Bisa, Pak. Ini mobilnya goyang nanti jatuh. Iya, sayang. Tenang. Sini, pegang. Papa, hitung sampai 3, terus kamu lompat. Aku nggak berani, Pak. Aku nggak berani. 1, 2, 3. Aku gak nyangka kenapa mobil aku tiba-tiba remnya belum ya, Pak. Padahal kan aku selalu ngerawat mobil. Gak apa-apa? Hah? Pak, Bu, apa yang terjadi? Mobil kami remnya belum. Ya udah kita bawa ke rumah sakit. Nggak usah. Gak usah, gak apa-apa. Kami gak apa-apa kok. Dia kan Agung Subrata. Ternyata dia masih hidup. Tolong kami aja cariin kendaraan. Ya, Pak. Ayo. Sekarang pasti Agung dan Kejora sudah terbakar di dasar jurang. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Udah ketularan mantan istri kamu ya? Tahu nggak kamu? Kenapa kamu aku undang kemari? Kenapa? Ada apa sih sebenarnya? Tias, kamu kan lagi pegang banyak uang. Kenapa nggak kamu investasikan aja uang kamu ke aku? Kan bisa beranak pinak jadi banyak. Iya sih, daripada aku simpen pasti lama-lama bakalan habis. Lagi pula Agung kan masih hidup, walaupun dia amnesia. Kalau ingatannya pulih, uang itu bisa ditarik lagi, Tias. Oke, aku setuju. Menurut aku itu ide yang baik. Tapi aku nggak akan transfer semua, mungkin hanya sebagian. Karena aku mau lihat dulu cara kerja kamu kelola uangnya gimana. Oke, boleh. Berapa kamu mau kasih? 10 miliar. Boleh. Yaudah kalau gitu sekarang aku antar kamu transfer uangnya ya. Oke, boleh. Sebentar. Ada telepon. Ya, halo? Apa? Perempuan itu bikin masalah? Hah? Kabur? Siapa yang kabur? Ya, baik. Makasih ya. Siapa kabur? Ratih kabur dari rumah sakit. Aduh, jangan-jangan dia ke rumah aku lagi mau mencelakai aku dan Alina. Nggak mungkin, Tias. Dia nggak akan berani ke sana lagi. Penjagaan di rumah kamu itu sangat ketat. Tapi aku tahu dia kemana. Kemana? Aku harus ke rumah Raka. Ya udah, nanti aku transfer uangnya ya. Ayo, Ma. Dikit lagi. Raka, udah. Mama bisa makan sendiri.
Enggak. Pokoknya sebelum Raka berangkat ke kantor, Raka mau suapin Mama dulu. Udah kenyang. Satu lagi. Nih. Rati! Rati! Raka, itu suara papa kamu. Dia pasti sudah tahu kalau mama itu kabur dari rumah sakit jiwa. Kamu harus tolongin mama. Mama nggak mau ketemu papa kamu. Kamu tolongin mama. Iya. Mama tenang. Raka bakal sembunyiin, Ma. Raka bakal hadapin Papa. Ya, Mama tenang. Mama harus kemana? Ma. Sini, Ma. Sini. Ayo masuk. Rati! Mana Rati? Ada apa sih ini, Pak? Pagi-pagi datang ke rumah aku kok marah-marah? Ada apa? Mana Rati? Nggak salah, Papa nyari Mama. Bukannya Mama di rumah sakit jiwa. Kok lupa sih? Rati! Papa! Rati! Rati! Mana dia? Pak! Cukup, Pak! Cukup! Mana dia? Aku nggak tahu. Kenapa sih? Kenapa Papa nyariin Mama? Segitunya Papa pengen banget Mama masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena mama kamu itu pantas di rumah sakit jiwa. Enggak. Bukan Mama. Tapi Papa yang pantas masuk rumah sakit jiwa. Orang yang udah nyakitin istrinya karena perempuan lain, sampai perempuan itu hamil dan punya anak. Iya kan? Apa? Mau apa lagi? Raka minta tolong sama Papa. Tolong, Pak. Jangan ganggu kami lagi. Raka nggak mau. Raka nggak sudi punya Papa yang jahat seperti ini. Jadi begitu? Jadi kamu pikir saya suka punya anak seperti kamu? Oke, nggak masalah. Itu bagus. Kalau memang Papa nggak mau mengakui Raka sebagai anaknya, ini hari terakhir Papa injekin kaki Papa di rumah Raka. Kalau masih juga, Raka akan lapor polisi.